Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dengan NIM 13120240030. Kali ini saya akan membuat video praktikum keempat, yakni menjelaskan kelebihan Linux dan memberikan tutorial kepada kalian, tutorial menginstal Linux di laptop. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa Linux adalah sistem operasi yang menjembatani perintah serta komunikasi pengguna dalam interaksi antara hardware dan software pada sebuah perangkat tertentu. Dengan fungsi ini, Linux selanjutnya menerima dan menerjemahkan perintah yang diterima software tersebut untuk kemudian mengirimkannya ke hardware sehingga menghasilkan suatu output tindakan. Adapun kelebihan Linux yakni pertama, Linux itu gratis. Pengguna Linux tak berbayar. Ini berlaku bagi pengguna pribadi dan juga untuk keperluan bisnis. Selain itu, gratis di sini juga berlaku untuk penggunaan pada desktop dan juga server. Yang kedua, kelebihan dari Linux yakni simple. Dulu ada kesan bahwa Linux sulit digunakan, terlebih lagi bagi pemula. Untuk saat ini sistemnya telah mengalami perkembangan penyederhanaan sehingga ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan sistem operasinya di masa lalu. Hal ini dikarenakan prosesnya telah berbasis pada GUI, Graphical User Interface. Yang ketiga yakni aman. Linux telah dikenal sebagai sebuah sistem operasi dengan keamanan yang tinggi. Hal ini disebabkan pertama, pengguna Linux yang masih belum banyak, oleh karenanya Linux jarak menjadi sasaran ideal untuk kejahatan digital. Kedua, karena tidak adanya hak akses untuk admin. Kelebihan lainnya yakni di performanya. Berbicara tentang performa Linux, telah terbukti bahwa Linux memiliki performa yang cukup cepat. Hal ini dapat dirasakan pada saat proses instalasi, saat booting, dan juga pada proses penggunaan aplikasi. Kecepatan tersebut juga dapat dirasakan saat user menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Selain cepat, performanya juga termasuk stabil. Yang terakhir yakni di privacy. Dari segi privacy, Linux memiliki kelebihan tersendiri. Berbeda dengan Windows yang mengumpulkan data dari penggunanya, maka Linux tidak seperti itu. Dalam artian, data mengenai privasi pengguna relatif aman saat menggunakan Linux. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Next, saya akan memberikan tutorial cara menginstal Linux di laptop. Baik, setelah penjelasan sebelumnya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Linux di laptop. Di sini kita membutuhkan aplikasi Oracle VirtualBox-nya terlebih dahulu, dan yang kedua kita harus mendownload ISO-nya. Sini saya menggunakan ISO AntiX versi 23.2. Setelah kita siapkan keduanya, kita tekan Oracle VirtualBox-nya. Setelah masuk ke menu ini, kita ke Tools, terus kita ke ini, pencet tombol New ini. Nah, kita masukkan nama AntiX Linux. Sini kalian bisa pakai nama terserah. Oke, di sini kita cari file ISO-nya, klik Other, dan kita tekan 2 kali file ISO-nya. Di menu type ini menu type ini otomatis akan mendeteksi bahwa file ini adalah file Linux. Di subtype-nya kita bebas pilih mau yang mana. Tapi di sini saya pakai Linux 2.6. Di versinya kita sesuaikan versi pada laptop kita juga bisa. Kita bisa juga pakai Linux versi 32 bit juga bisa. Di sini saya pakai 64 bit.
Dan kita ke menu hardware. Di hardware ini kita bisa setting base memory berapa yang kita bisa gunakan. Di sini saya akan gunakan sekitar 3 GB. Kita setting 3 GB. Oke, kurang lebih seperti sekian ya. Di prosesornya kita bisa pakai 2 atau 3 prosesor. Di sini saya pakai 2 saja. Di menu hard disk kita pakai 8 GB saja, default dari sistemnya. Kita tekan finish dan langsung kita start. Jika ada pop up seperti ini, kita bisa hilangkan dengan cara menekan tombol yang ini. Oke. Nah, jika muncul menu seperti ini, kita langsung tekan enter pada bagian anti X-nya. Kita tunggu. Oke, ini dia tampilan dari desktop anti X-nya. Di sini saya akan menyeting atau mengatur partisinya dengan cara mengklik installer di sini. Sini akan muncul checking installation media. Kita tunggu saja. Oke, di sini akan muncul menu seperti ini. Jika muncul menu seperti ini, kita tekan next saja. Untuk di menu tab instalasinya kita customize. Nah, di sini ada kita bisa customize SDA-nya di sini. Kita tekan terus kita pencet tambah di sini. Nah, di sini kita bisa atur masing-masing SDA-nya. Saya akan membagi SDA 8 GB ini menjadi 3 partisi. Ini saya akan menggunakan sekitar 5 GB. Untuk perhitungan 5 GB kita pakai perhitungan rumus seperti ini. Bentar. Nah, di sini rumusnya kurang lebih seperti ini. Bentar. Nah, rumusnya 1 GB sama dengan 1024 MB. Jadi untuk menambahkan SDA pertamanya ini ke 5 GB, kita hitung pakai kalkulator dengan 1024 dikali 5. Jadi 5120. Di sini kita pakai SDA pertamanya sekitar 5 GB. Jadi tambahkan 5120. Untuk SDA 2-nya kita pakai 2 GB saja. Jadi 2000 2 GB. Kita pakai SDA 2-nya 2 GB dan SDA 3-nya sisa dari 8 GB tersebut. Kita pakai 1 GB. Oke, di sini saya akan mengatur use for-nya. Use for SDA 1 kita pakai ini. Kita pakai root. Di SDA 2-nya kita kasih swap. Dan di SDA 3-nya kita kasih ini saja. Kita nggak usah ganggu SDA 3-nya. Terus kita tekan tombol next. Yes. Terus kita start di sini. Nah, di sini kita centang create swap file. Kita next.
Nah, komputer name-nya kita bisa ubah di sini jadi nama kita NTX Sulaiman. Oke, kita next. Habis itu di lokal lokasinya kita pakai default saja karena di sini tidak punya lokasi Indonesia. Jadi kita pakai default saja di United States Amerika Serikat. Di time zone-nya kita bisa atur waktu yang ada pada kita di sini. Kebetulan saya dari Makassar, di sini kita pilih Asia. Terus di bagian ini kita cari daerah kita. Sini saya pakai daerah Makassar. Kita pakai sistem clock lokal. Kita centang ini. Kita format dan kita next. Nah, di default user login name kita bisa kasihkan taruh nama kita di sini. Terus passwordnya dan confirm ulang passwordnya. Kita next. Tunggu instalasinya sampai 100%. Oke, setelah proses instalasinya selesai, kita tekan finish. Di sini akan otomatis terrestart nanti Linuxnya. Nah, setelah booting tadi kita tekan enter lagi. Oke, kita tunggu kembali proses bootingnya. Sini mau makan waktu yang lumayan lama ya. Nah, sekarang Linux anti-X sistem operasinya sudah siap kita gunakan. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.